Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam indahnya hadirat Tuhan. Kita percaya satu dua orang berhimpun atas namanya, Dia hadir di tempat ini dan lawatannya siap bekerja melawat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Kita memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik. Biarkan hanya Dia, Tuhan yang layak untuk menerima pujian, sembah dan hormat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku.
daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih apabila masih ada kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami. Dalam ruangan ini Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Iblis dipatahkan dan kami percaya Tuhan, Roh Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mulai kami buka ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita percaya ada Tuhan di tempat ini. Yang percaya ada Tuhan. Coba lambaikan tangan dan berikan suara-suara yang luar biasa buat Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan, ada pujinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan
Coba awal kanan kirinya ada kuasa dalam namanya, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Allahku dahsyat, Allahku bersih, Allahku berkuasa. Yeah.
memberikan hati kita yang terbaik, tanah hati yang subur, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hidup kita, bertumbuh dan berbuah-buah. Kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik buat hidup kita. Apapun persoalan dalam kehidupan kita, kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Karena yakin dan percaya, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak ada pengharapan yang sia-sia di dalam Dia. Kita mau serahkan setiap pergumulan hidup kita, beban hidup kita, keluarga, pekerjaan, apapun itu, kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
percaya akan Engkau Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik, yang pelihara hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan Engkau membawa kami, Tuhan. Engkau melayani setiap kami. Untuk kami boleh datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, karena kami selalu rindu berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Karena di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini Kau memberikan hati buat kami, hati yang siap dibentuk oleh firman-Mu, hati tanah hati yang baik Tuhan, supaya kebenaran firman boleh tinggal termeterai di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau mau urapi lebih kami hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Yesus. Pakai mesin lidah kami Tuhan, supaya benar-benar setiap firman boleh menjadi berkat buat setiap kami Yesus. Dan kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal di, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya penaburan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mau bersatu sepakat kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang ada di tempat ini memenuhi hati pikiran kami Tuhan, agar kami selalu fokus akan Engkau. Tuhan, Kau memberkati tim BAP yang sudah melayani Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih, tidak sia-sia pelayanan kami, tapi kami percaya Tuhan sudah sediakan upah buat setiap kami dengan hati yang tulus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Memang masih ada beberapa jemaat yang dalam keadaan sakit, juga ada yang tidak bisa hadir. Beberapa waktu yang lalu memang saya sempat demam. Saya demam, kalau nggak salah itu hari Kamis. Ya, waktu saya diklat itu saya demam. Saya pikir Tuhan, habis sudah hampir ke minggu. Lalu saya berdoa sampai malam waktu itu Kamis. Ternyata Jumat itu saya sehat. Padahal Kamis malam itu saya demam. Tapi Jumat pagi saya sehat. Kondisi saya kembali sehat. Jadi saya pikir enggak apa-apa. Berarti memang Tuhan izinkan saya mengatakan demikian. Jumat saya masih enggak apa-apa. Enggak tahu kok tiba-tiba pagi ini suara saya serak, padahal saya nggak batuk. Saya nggak batuk. Tapi nggak apa-apa, saya selalu bilang sama Tuhan, pasti Tuhan pulihkan saya. Waktu saya sempat bernyanyi tadi, suara saya hampir nggak ada di awal. Tapi waktu saya nyanyikan Allah bangkit, di dalam hati saya terus saya berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong pulihkan suara saya sama Tuhan. Lalu kemudian waktu saya Allah bangkit, saya ambil nada agak tinggi mampu ya. Saya langsung berkata terima kasih Tuhan. Kalau masih saya bisa bicara, saya bersyukur Bapak. Ya, puji Tuhan, semua itu ada di dalam kendalinya Tuhan.
Tuhan masih memberi kita kesehatan, itu anugerah. Makanya pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo setialah terus dengan Tuhan. Karena Dia sangat baik, Bapak. Karena Tuhan lihat kembali hati, Bapak Ibu ya. Tuhan tidak lihat apa-apa dalam hidup kita, yang Dia lihat hati kita bagaimana dengan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya mengambil tema pergumulan orang percaya. Pergumulan masalah itu sebenarnya bagian dari karunia. Kualitas seseorang justru bisa dilihat dari kualitas masalah yang dihadapi. Sebetulnya tidak ada masalah yang bahaya dalam hidup ini. Tapi yang bahaya bagaimana cara kita menyikapi dalam setiap pergumulan. Karena kita seringkali salah dalam menyikapinya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menderita karena ada masalah pergumulan, itu karena kita salah menyikapinya, Bapak Ibu. Sehingga masalah itu membuat kita terasa nggak mampu kadang-kadang kita mengatakannya. Dan pagi hari ini ayo kita mau belajar pergumulan dalam konteks yang berbeda. Kita buka di dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-22. Ya. Injil Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-22. Ya. Sampai yang ke-23 ya, biar terakhir ya. Tidak usah berdiri, biar saya baca aja ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. 23 terakhir. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau belajar tentang orang muda yang kaya. Ya. Pemuda ini datang pada Kristus, ya, dan dia bertanya, "Untuk aku bisa beroleh hidup yang kekal, apa yang harus aku lakukan?" Dia mengatakan demikian. Kalau kita baca tadi dari ayat per ayat, bahkan dikatakan dia sudah melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu. Ya. Itu sebabnya pemuda ini berani datang kepada Yesus dan dia mengajukan pertanyaan, "Untuk aku bisa memperoleh hidup yang kekal, harus bagaimana?" Pemuda ini mencari kehendak Allah, Bapak. Dia mengatakan, "Aku sudah melakukannya semuanya, Tuhan." Ya. Makanya dikatakan di ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi saat dia mendengar perkataan Tuhan Yesus, pemuda ini pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya, Bapak Ibu ya. Makanya Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan pergumulan bagi pemuda ini, Bapak Ibu. Kalau kita pelajari, pergumulan itu sebenarnya masalah, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu kalau kita bergumul, pasti kita itu ada di dalam masalah.
Seringkali kita mengatakan kita sedang bergumul. Dan ini yang menjadi pergumulan bagi pemuda ini. Karena pemuda ini datang kepada Kristus, dia ingin tahu bagaimana untuk dia bisa beroleh hidup yang kekal. Makanya Tuhan katakan, jual hartamu dan ikut aku. Tuhan mengatakan demikian. Ya, pemuda ini ingin menemukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, ya. Dan ini merupakan pergumulan terbesar buat kita manusia, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kita diciptakan, kita ini punya free will, kehendak bebas. Setiap kita, Tuhan ciptakan kita punya kehendak bebas. Padahal setelah kita ditebus oleh darah Yesus, firman Tuhan katakan, hidup kita ini bukan kita lagi. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 20a, coba dibuka ya. Di dalam Galatia 2 ayat 20a. Ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Rasul Paulus mengatakan, sejak kita percaya pada Tuhan Yesus, seharusnya hidup kita ini bukan kita lagi, Bapak Ibu. Seharusnya kehendak Tuhanlah yang kita utamakan. Karena yang punya hidup kita Kristus, bukan kita lagi. Tapi karena kita punya free will, kehendak bebas dalam hidup kita, makanya seringkali tidak sinkron, Bapak Ibu. Tuhan punya keinginan, kita punya keinginan. Makanya seringkali kita tidak sinkron. Karena apa? Karena keinginan kita jauh lebih besar daripada keinginan Tuhan. Tuhan ciptakan kita, Bapak, punya tujuan, Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita gak sia-sia dalam hidup kita. Tapi yang seringkali jadi masalah, kehendak kita ini loh, Bapak Ibu, seringkali lebih besar daripada kemauan Tuhan dalam hidup kita. Free will kita ini yang seringkali dominan, Bapak Ibu. Padahal kita sudah percaya Yesus, padahal kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Seharusnya hidup kita bukan kita lagi. Hidup kita ini punyanya Tuhan harusnya. Tapi seringkali kita ini ngotot, ya kan? Maunya kehendak kita yang kita paksakan kepada Tuhan, bukan kehendak Tuhan yang datang dalam hidup kita. Seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, dan ini yang dialami oleh pemuda itu, dan itu juga terjadi buat kita, ya. Mungkin kadang-kadang kita persis mengalami hal yang sama di dalam pergumulan kita. Padahal pemuda ini sebagai umat yang sudah dipilih dari bangsa Israel, buktinya dia bisa melakukan tuntutan Taurat. Dia punya pergumulan, tapi karena kehendaknya tidak sinkron dengan kehendak Tuhan, maka akhirnya terjadi gesekan, Bapak Ibu ya. Makanya dia meninggalkan Tuhan dengan sedih. Begitu juga dalam hidup kita. Seringkali waktu Tuhan kemudian memberitahu kehendaknya dalam hidup kita, kita sering menimbang-nimbang, ya. Setelah kita timbang-timbang, lalu kemudian kita berbalik dan tinggalkan Tuhan. Persis yang dilakukan seperti pemuda ini. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang menyebabkan pergumulan ini, Bapak Ibu. Karena semua kita belum selesai dari pergumulan. Selama kita hidup, Bapak Ibu, kita pasti akan ada pergumulan dalam hidup kita. Nggak ada yang selesai. Ya, kalau kita selesai nanti waktu kita dipanggil Tuhan. Kita mau belajar, Bapak Ibu ya. Kenapa pergumulan kita belum selesai dengan Tuhan? Yang pertama, karena kita merasa ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Sebenarnya tadi saya sudah katakan, waktu kita ditebus oleh darah Kristus, kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan, Bapak Ibu.
Tapi seringkali kehendak Tuhan waktu datang kepada kita tidak sinkron, tidak harmonis, Bapak Ibu. Itu terjadi. Makanya kita nggak pernah selesai dengan Tuhan. Karena kita selalu merasa ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ini yang kita pegang erat-erat. Sesuatu yang berharga itu bukan materi loh, Bapak Ibu, bukan. Melainkan keinginan untuk kita mengatur hidup kita sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Kita nggak mau diatur oleh Tuhan, nggak mau Bapak Ibu. Kecenderungan kita otonom, mandiri, independen, tidak bergantung kepada Tuhan. Ya. Buktinya seringkali kalau kita ada dalam masalah, kita pertama-tama larinya tidak pada Tuhan. Ya, seringkali terjadi. Kita berusaha memakai kehendak kita. Kita mencari pertolongan dulu kemana-mana. Kalau sudah mentok, keadaan, baru kita lari kepada Tuhan. Itu yang seringkali terjadi. Karena kita merasa ada bagian-bagian dari hidup kita yang kita tidak mau Tuhan campur tangan di dalamnya. Mungkin karena kita merasa kita sudah cukup mampu untuk kita bisa mengaturnya, Bapak. Ini yang seringkali terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orientasi Tuhan tidak kepada materi, Bapak ya, tidak. Tetapi ada bagian yang tak terbatas dalam diri kita, yang Tuhan mau untuk kita serahkan kepada Tuhan. Yaitu apa, Bapak? Hati kita. Tuhan minta hati kita, Bapak. Kalau kekayaan itu terbatas, tetapi hati ini yang tidak terbatas. Tapi seringkali kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Ya. Kita justru seringkali menyembunyikan hati kita dari Tuhan. Makanya kita sering tawar-menawar dengan Tuhan, Bapak Ibu ya. Tuhan, kalau Engkau lakukan ini dalam hidupku, aku akan lakukan ini. Seringkali kita mengatakan begitu kan. Tuhan, aku sudah melakukan bagianku, sekarang Tuhan lakukan bagiannya. Itu kita tawar-menawar dengan Tuhan. Itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Karena sejak kita percaya, seringkali saya mengatakan, kalau kita memanggil Tuhan, Tuhan, Dia penguasa, Dia pemilik dalam hidup kita. Jadi Tuhan yang mengatur hidup kita mutlak, Bapak. Oleh karena itu persandaran hidup kita total harus kita serahkan kepada Tuhan. Biar Dia yang mengaturnya, Bapak Ibu. Karena Dia tahu, Bapak Ibu ya, yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu penting kita serahkan hati kita. Karena yang kelihatan sifatnya sementara, tapi yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Dan kita tidak bisa menyembunyikan hati kita kepada Tuhan, karena semuanya terbuka. Makanya pagi hari ini kita diingatkan, ayo jangan kita simpan sembunyikan hati kita, melainkan kita serahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Percayakan hati kita kepada Tuhan. Tapi bukan sebagian, Bapak Ibu. Yang Tuhan minta seutuhnya hatimu berikan kepada Tuhan. Biar Dia yang mengerjakannya dalam hidup kita. Jadi jangan kita pegang erat-erat hati kita, Bapak Ibu ya. Makanya itu sesuatu yang berharga. Seringkali kita genggam, Bapak Ibu ya. Makanya kita tidak pernah selesai pergumulan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pergumulan tidak selesai? Karena konsep kepemilikan yang salah dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti pemuda ini, ya, dia sudah melakukan hukum Taurat dengan baik, Bapak Ibu. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, ya, Tuhan minta jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Ikutlah aku, sedih hatinya. Ya, karena apa? Karena konsep kepemilikannya telah berubah. Ya. Seharusnya ada pada dirinya, diri pemuda ini, harusnya itu milik Tuhan. Tapi justru dia sudah balik nama jadi punya pemuda ini. Ini yang salah, Pak. Ya. Hidup kita, apa yang kita punya itu mutlak, Bapak. Semua milik Tuhan.
Kita hanya pengelola, Tuhan katakan. Ya. Jadi kepemilikannya mutlak punya Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang kita miliki, ya, baik harta kita, istri kita, suami kita, anak kita, apa yang Tuhan percayakan itu kepunyaan Tuhan yang dititipkan kepada kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu hati-hati dengan konsep kepemilikan, ownership. Jangan sampai salah, Bapak Ibu. Seringkali kita terlalu erat memegangnya, padahal yang kita terima itu belum tentu milik kita, Bapak Ibu. Bisa jadi itu milik orang lain. Pernah saya katakan di minggu lalu ya, kalau kita menerima berkat, kadang-kadang berkat itu bukan milik kita, tapi milik orang lain yang harus disalurkan melalui kita. Makanya kita seringkali salah, Bapak Ibu ya. Kalau kita mengatakan semua yang ada pada kita itu milik Tuhan, itu mudah. Tapi kadang-kadang waktu Tuhan butuh betul, kita sulit untuk melepaskannya, ya. Itu yang terjadi, ya. Makanya kita harus belajar, Bapak Ibu, supaya konsep kepemilikan kita benar di hadapan Tuhan. Kita hanya pengelola. Oleh karena itu Tuhan minta kepada kita, jadilah pengelola yang benar menurut firman Tuhan, ya. Ya, kita belajar, Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Sekarang pelajaran yang ketiga. Kenapa tidak selesai pergumulan dalam hidup kita? Karena kita merasa punya hak untuk diperlakukan sepantasnya, ya. Makanya tadi saya seringkali bilang, ya, kalau aku sudah melakukan bagianku Tuhan, sekarang Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Seakan-akan kita sudah pantas, Bapak Ibu. Kalau kita sudah melayani Tuhan, kalau kita mungkin sudah bisa memberikan persembahan untuk Tuhan, maka kita merasa Tuhan itu pantas. Tuhan harus memberikan bagiannya untukku. Itu salah. Kita sudah diselamatkan, ya, itu sudah luar biasa dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sekalipun Tuhan tidak mencurahkan berkatnya dalam hidup kita, tapi kita sudah diselamatkan, kita harus bersyukur, Bapak Ibu. Jangan karena kita mengatakan Tuhan, aku sudah melakukan tuntutan-tuntutan Tuhan, sekarang bagian Tuhan yang harus lakukan. Salah, Bapak Ibu. Tanpa kita berkata kepada Tuhan, kalau kita sudah melakukan bagian kita, kita mengerjakannya dengan baik, bahkan yang terbaik kita berikan untuk Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Allah pasti akan memberkati hidup kita. Tapi tetap dalam tanda kutip berkat bukan dalam hal materi, Bapak Ibu ya. Ya. Kita bisa sehat, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidup kita. Itu luar biasa. Karena materi tidak bisa memberikan kita kepuasan, nggak bisa. Selalu kita kurang terus, yang saya tahu ya, Bapak Ibu ya. Kita tidak pernah cukup dalam hidup ini. Makanya firman Tuhan seringkali bilang, cukupkan apa yang ada padamu, ya, kalau dalam hal materi. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak usah bertanya sama Tuhan. Cukup kita taat, cukup kita setia kepada Tuhan, ya. Maka pasti Tuhan akan memberikan berkat. Terlebih keselamatan, ya, yang Tuhan pasti akan berikan dalam hidup kita. Apakah itu sudah lebih dari cukup, Bapak? Itu lebih dari cukup, Bapak Ibu. Ya. Keselamatan kekal buat selama-lamanya, Bapak. Oleh karena itu mari kita bertumbuh lebih baik lagi, Bapak Ibu ya. Jangan kita merasa Tuhan harus memperlakukan aku karena aku sudah melakukan bagianku tuh. Aku pantas untuk menerima. Jangan, Bapak Ibu ya. Makanya pergumulan gak selesai. Kalau kita seperti itu berarti kita tuh meninggikan diri dalam hidup ini. Jangan, Bapak Ibu ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu, kenapa pergumulan belum selesai? Karena takut kepada tuntutan Allah. Seperti pemuda ini, Tuhan kan bilang, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, ikut aku. Waktu Tuhan meminta itu, pemuda ini takut, ya, dia meninggalkan Tuhan, pergi dengan sedih, ya. Padahal seharusnya, Bapak Ibu ya, kalau kita berani, ya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya,
Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan beri kita kemampuan untuk kita bisa melakukan kehendak. Makanya seringkali almarhum Bapak Gembala akan mengatakan, kalau kita belum siap, jangan minta kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pemuda ini minta kehendak Tuhan dalam hidupnya. Waktu Tuhan beri, maka dia tidak mampu untuk melakukannya. Tapi kalau kita sudah siap, Bapak Ibu, untuk kita mau melakukan kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, Bapak Ibu, ya, untuk kita bisa melakukan kehendak Allah. Ya. Setiap tuntutan-tuntutan Tuhan dalam hidup kita bukan tuntutan yang harus kita takuti, Bapak Ibu. Ya, tuntutan itu pasti kita bisa memenuhinya. Ya. Makanya kalau kita bersama Tuhan, pasti Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan, ya, untuk kita bisa, Bapak Ibu, ya, melakukan setiap tuntutan-tuntutan Tuhan. Ya. Oleh karena itu pergumulan tidak pernah selesai. Karena kita merasa ada yang berharga dalam hidup kita, kita tidak mau serahkan hati kita pada Tuhan. Tadi saya katakan. Yang kedua, karena kita konsep ownership, kepemilikan kita salah. Kita menggenggam erat-erat apa yang kita punya, yang seharusnya itu milik Tuhan. Ya, Bapak. Yang ketiga, karena kita juga nggak mau melakukan tuntutan-tuntutan Tuhan. Kita takut. Ya, apa yang Tuhan minta dalam hidup kita, kita takut. Ya, memberikannya untuk Tuhan. Dan kita merasa bahwa kita ini pantas mendapatkan. Tuhan, aku loh setiap minggu rajin beribadah, aku loh melayani Tuhan, aku loh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi layak aku Tuhan, aku ini pantas Tuhan. Ya, kalau aku diberkati, ya. Jangan Bapak Ibu, itu salah Bapak Ibu, ya. Ya, oleh karena itu kita belajar pada pagi hari ini, ya. Ada 3 poin, ya, yang menjadi esensi dari pergumulan kita. Kenapa kok kita selalu bergumul? Kok kita tidak pernah selesai dalam pergumulan? Kita belajar, ya. Yang pertama yaitu kita perlu mengenal dan mengasihi Dia, Bapak Ibu, ya. Jadi pergumulan kita sebagai orang yang percaya sebenarnya adalah mengenal Dia dan mengasihi Dia. Bahkan Rasul Paulus katakan, yang kugendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Penting Bapak Ibu. Kenapa pemuda ini tidak berani menjual hartanya, menyerahkan kepada orang miskin dan mengikut Kristus? Karena dia belum mengenal Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Kalau orang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, apapun kehendak Tuhan, apapun tuntutan Tuhan, kalau dia mengenal, pasti dia akan lakukan, Bapak Ibu. Kalau dia mengenal Tuhan. Makanya pergumulan kita, yaitu kita harus mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh? Yaitu lewat apa, Bapak? Lewat kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, di sini Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan ada di dalam firman-Nya. Saat kita belajar firman Tuhan, kita semakin mengerti, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kita apa yang harus kita lakukan, tuntutan-tuntutan. Pasti kita akan mudah melakukannya karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Karena Dia pemilik dalam hidup kita, mutlak otoritas, ya, dalam hidup kita. Dia luar biasa, Bapak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kenali Allahmu, ya. Semakin kita mengenal Tuhan, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, mengasihi Dia, Bapak Ibu, kita semakin bisa menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Ya, makanya nggak mudah untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita belajar, Bapak Ibu, yang pertama kita harus kenal Tuhan.
mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Berikan waktumu juga untuk berdoa. Kalau kita cuma membaca kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak berdoa, kita tidak bisa, Bapak Ibu. Hanya lewat doa, Bapak Ibu ya. Doa dan membaca firman Tuhan. Ini sepasang, Bapak Ibu, yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini harus, Bapak Ibu. Ya. Sehingga kehendak Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan kita akan dituntun oleh Tuhan untuk kita bisa mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, selanjutnya kita percaya kepada Dia dan menerima Dia. Ini yang sulit. Pemuda ini tidak bisa mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuntutan-tuntutan hukum Taurat keagamaan dia lakukan baik, tetapi untuk mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan, pemuda ini nggak bisa. Ya, memang nggak mudah, Bapak Ibu, untuk kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kalau poin yang pertama yang tadi saya katakan, Bapak Ibu belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Bapak Ibu pasti nggak bisa mempercayakan diri kepada Tuhan dan menerima Dia, nggak bisa. Ya. Makanya sehingga kita bimbang dalam hidup ini. Kita ragu-ragu, kita sering bertanya, apakah Tuhan tolong aku? Apakah Tuhan ada? Itu yang sering kali kita katakan waktu kita ada dalam pergumulan, dalam masalah. Karena kita belum kenal, belum mengasihi sungguh-sungguh. Kalau kita sudah kenal, sudah mengasihi sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya kita bisa mempercayakan diri kita dan menerima Dia seutuhnya dalam hidup kita. Itu sebabnya tidak mudah untuk percaya kepada Tuhan. Roh Kudus sudah menjamah hati kita. Ya, setelah kita dijamah oleh Roh Kudus, kita lahir baru. Tapi setelah kita lahir baru, untuk kemudian kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, tetap kita harus mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Walaupun kita sudah percaya, kita sudah lahir baru, ya. Itu bukan suatu pegangan ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah lahir baru, kita bisa kenal Tuhan. Belum Bapak Ibu. Kita harus belajar mengenal Dia sungguh-sungguh. Saya sudah percaya Tuhan Yesus lama. Saya sudah lahir baru. Dulu saya sudah dibaptis, lahir baru. Tapi saya mengenal Tuhan nggak lama Bapak Ibu. Saya mengenal mengasihi Tuhan itu gak lama dalam hidup saya. Karena dulu saya sering bimbang dengan Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan hidup? Saya mengatakan demikian dulu, Bapak. Tapi setelah saya mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan, dan itu Tuhan nyatakan berkali-kali dalam hidup saya, maka saya mengatakan, Tuhan, Engkau hidup. Sampai sekarang, Bapak, saya tidak pernah menaruh kebimbangan apapun. Saya mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengenal Dia lebih dulu, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu kita pasti percaya dan menerima Dia. Kita tidak mungkin bimbang ragu lagi. Dan pada akhirnya kita akan tetap mengikuti Dia. Setelah kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan menerima Dia, maka kita akan terus mengikuti Dia. Luar biasa. Dan ini pergumulan yang cukup sulit dan serius Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Harusnya begitu Bapak Ibu kalau kita ikut Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa, aku akan ikut asal bersama Tuhan. Sekalipun ke neraka, kalau bersama dengan Tuhan, kita pasti aman Bapak Ibu. Ya.
kita pasti ikut. Harusnya iman kita seperti itu. Ya. Seperti Sadrak, Meshak, Abednego waktu dia mau dimasukkan ke dalam dapur perapian yang bernyala. Dia mengatakan, walaupun Tuhan yang aku sembah tidak tolong aku tidak pernah akan mau menyembah dewa Tuhanku. Luar biasa. Imannya luar biasa dengan Tuhan. Padahal dia sudah di ujung kematian, Bapak Ibu ya. Tapi dia tetap tidak mau menyerah. Imannya luar biasa. Itu Bapak Ibu, kita harus seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan mau bawa kemana hidupku, aku mau ikut Tuhan. Tapi pemuda ini tidak mau. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ya Bapak Ibu ya. Di sini bukan bicara tentang materi yang kembali lagi saya katakan bukan Bapak Ibu. Tetapi tentang hidup kita, hati kita ini loh, yang tidak terbatas. Ini yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ini yang paling penting Bapak Ibu, bukan harta yang harus dijual, tidak ada hubungannya Bapak. Yang Tuhan minta itu hati kita. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Kalau harta kita terbatas Bapak Ibu, kesehatan kita terbatas, usia kita terbatas, tapi hati kita ini yang tidak terbatas Bapak Ibu. Dan Tuhan minta pagi hari ini buat kita semua, berikan hatimu untuk Dia. Tuhan minta sepenuhnya, seluruhnya hatimu berikan untuk Tuhan, sehingga Dia yang akan mengerjakan di dalam hidup kita. Sehingga kehendaknya pasti akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita terus dituntunnya berjalan. Walaupun dalam lembah, dalam kekelaman, dalam badai, kita pasti akan selalu aman bersama Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang akan memberikan kita kekuatan. Dia yang selalu menghibur dalam hidup kita. Penghiburan yang berlimpah-limpah, Rasul Paulus katakan. Artinya apa? Penghiburannya tidak terbatas, berlimpah-limpah terus Dia akan berikan buat kita, sehingga kita kuat di dalamnya bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, ayo kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang atur hidup kita, pasti indah Bapak Ibu bersama Tuhan. Bukan indah kita tidak punya masalah loh Bapak Ibu, salah loh. Ya, seringkali kan kita mengatakan kalau aku setia beribadah kepada Tuhan, hidupku diberkati oleh Tuhan, dan aku tidak pernah punya masalah. Tidak Bapak Ibu. Setiap kita pasti ada masalah di dalam hidup kita. Ya, makanya Tuhan katakan, ya, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Pikul salib selalu ada. Dan firman Tuhan katakan itu setiap hari kita harus pikul salib. Ya. Waktu kita bisa menyangkal diri kita, kita selalu memiliki kerendahan hati kepada Tuhan. Bahwa memang aku nggak mampu Tuhan, tanpa Engkau aku nggak mampu. Ya. Ada penyangkalan diri dalam hidup kita, maka kita akan bisa pikul salib. Karena apa? Karena kita sudah nggak ada ego di dalam diri kita. Orang yang bisa menyangkal diri itu nggak ada ego, nggak punya kesombongan di dalam dirinya. Selalu dia merendahkan hatinya kepada Tuhan. Maka dia pasti akan bisa pikul salib. Roh Kudus yang akan menuntun. Ya. Nggak ada masalah yang berat bagi Tuhan. Kalau kita memandang masalah berat, karena kita pandang terus masalah itu, makanya kita merasakan berat masalah itu. Coba kita jauhkan masalahnya, kita pandang Tuhan. Ya. Bahkan pujian tadi dikatakan Tuhanku lebih besar. Tuhan lebih besar dari apapun, dari persoalan kita dan masalah kita. Kalau kita pandang Tuhan, maka masalahnya akan kecil. Oleh karena itu penting Bapak.
pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita. Ayo kita belajar menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita pasti akan bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempercayakan hidup kita penuh, biar Dia yang menuntun hidup kita, sehingga kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kita mengikuti Dia terus sampai akhir dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Kita harus percaya. Sungguh-sungguh firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, sangat menguatkan kita, Bapak Ibu ya. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Tuhan itu baik, luar biasa dalam hidup kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita, Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita. Ayo kita belajar. Jangan kita menganggap ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Tidak, Bapak. Kita ini hanya pengelola. Ya, kita bukan ownership, kepemilikan. Kita tidak punya hak atas hidup kita. Apa yang kita punya semua punya Tuhan. Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kita percayakan kepada Tuhan. Jangan kita merasa aku ini loh Tuhan sudah pantas, karena aku sudah memberikan semuanya untuk Tuhan. Yang terbaik aku sudah berikan untuk Tuhan. Maka sekarang sebaliknya Tuhan pantas memberkati aku. Tidak, Bapak. Ya. Dan kita belajar untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita, karena kehendaknya itu yang terbaik buat kita. Sekalipun Tuhan jawab tidak, Bapak. Ya, Tuhan tidak selalu jawab iya. Tapi kadang-kadang Tuhan menjawab tidak. Tapi karena Tuhan tahu, kalau Tuhan jawab iya, nanti kita pasti di langkah selanjutnya mungkin kita akan jatuh. Makanya kadang-kadang Tuhan jawab tidak. Tapi itu semua untuk kebaikan kita. Makanya Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, biar setiap kita masuk dalam rencana Tuhan. Ya. Kita belajar untuk kita semakin mengenal Dia, kenali Dia dengan sungguh-sungguh, dan kita belajar mengasihinya dengan totalitas